nifas sama. Dalam. Ji, monggo. Kadang-kadang kita nggak tahu loh Pak, kapan tepatnya menit-menitnya kalau kita atau. Nah ini apa namanya? Ya itulah makanya kita haid kan tahu kapan keluarnya kan tahu. Tapi tidak sampai menit-menitnya Pak. Iya misalkan kita belum ngapal lah menit-menitnya, tiba-tiba kemudian kok kita apa namanya sebelum zuhur gitu loh. Oh kita sebelumnya tadi udah zuhur, tiba-tiba kok jam sekian, oh sudah haid, kita nggak bisa sholat ini. Apalagi kalau misalkan zuhurnya jam 12.42, haidnya keluar jam 14. Kan jelas sekali waktunya cukup. Waktunya 5 menit saja untuk wudhu dan sholat bisa kok. Apalagi waktunya banyak gitu loh. Kalau untuk mulai haid mungkin bisa ya kita deteksi, tapi kalau sesudah itu agak sulit. Ya kalau sudah sulit maka hukum yakinnya dia berhenti. Hukum yakinnya berhenti. Ini makanya di sini yang bapak-bapak ini yang apa namanya yang mau nikah nih mesti ingatkan. Makanya kan gini. Mana ya? Hukumnya tentang nifas juga sama. Hukum nifas kalau dia tidak keluar maka tetap wajib mandi. Hukum wajib mandinya adalah karena melahirkan. Nanti mengenai bab mandi ada sendiri. Ini ya, paham ya? Nah istikhadah gimana? Istikhadah dia wajib sholat. Caranya gimana? Daerah yang keluar najisnya itu dibatasi. Pakailah pampers. Teknologi sekarang enak. Daerahnya dibatasi supaya najisnya tidak bergerak ke kanan dan ke kiri. Termasuk diantaranya orang yang beser. Beser kan ada laki-laki yang beser. Beser juga gitu. Maka dia wajib sholat. Apalagi laki-laki nggak ada haid, nggak ada nifas kan, wajib sholat terus gitu. Beser pak ini haid gitu kan. Tetap wajib. Dia tetap dibatasi. Nah istikhadah itu. Nah, ini paham ya? Ini. Bagaimana kalau terpotong-potong pak haidnya? Kadang sekian, kadang sekian. Bagaimana hukum terpotong-potongnya? Kita lihat potongan-potongannya. Dipotong-potong, misalnya potong-potong. Kita lihat potongan-potongannya. Kalau potongannya itu sedikit, tidak melebihi batas waktu. Misalkan zuhur jam berapa? 12.42. Kemudian asar 14.31. Ketika potongannya itu menabrak waktu zuhur, maka hukumnya dia zuhurnya lewat, sudah tidak menjadi masalah. Tapi kalau potongannya terpotong, ada yang kayak gitu ya, potongannya itu set, nanti ada lagi set, ada lagi. Maka waktu dia potong itu dia lakukan ketika dia terpotong, maka hukumnya adalah dia sholat. Kecuali kalau memang dia haidnya memang tipenya adalah putus-putus. Sekian putus, haid lagi sekian putus. Maka dia masuknya kelingkup pada haid. Dan batas minimal orang yang haid adalah 9 tahun. Ya, memang dari menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, orang yang perempuan yang di bawah umur 9 tahun sudah haid, maka dia bukan haid. Maksudnya adalah istihadah. Walaupun jumhurun ulama mengatakan kalau memang darahnya bisa disifati haid, umur 4 tahun juga haid. Kan sekarang bisa lebih cepat kan ya Pak Puji. Mereka kan Pak Puji punya anak perempuan. Normal lah ya. Normal. Maka 9 tahun batas minimalnya adalah 9 tahun. Saya ikut umur 11 belum juga. Insya Allah itu ya. Ada pertanyaan mengenai ini? Monggo. Yang punya Dalam. Kenapa harus mengkodok itu adanya di
Pernyataan itu, pernyataan itu banyak sekali, dalam hadis banyak sekali disebutkan. Nanti ada di babnya berikutnya. Di bab mengenai bagaimana mengqadha salat. Ada di bab di Bulughul Maram kita nanti ada mengenai bab itu, yaitu mengenai bagaimana sholat yang ditinggalkan. Insya Allah ada. Yang jelas orang yang meninggalkan sholat maka dia harus mengganti sholatnya. Kapanpun dia ingat dia harus mengganti sholatnya. Walaupun waktunya bukan pada saat waktu sholatnya. Misalnya kita tidur gitu, bangun-bangun tidur maghrib, bangun-bangun subuh gitu loh. Atau asar karena capek bangun-bangun subuh, lewat maghrib, isya, subuh. Ya sholat semuanya. Maghribnya sholat, isyanya sholat, subuhnya sholat. Kan bukan waktunya Pak. Iya, tapi sholat itu harus dikerjakan. Namanya qadhaan. Kan ada adaan, ada qadhaan. Ada adaan tepat waktu. Kalau qadhaan itu di luar waktu, hukumnya wajib diganti. Tidak bisa udah lewat waktunya, gugur. Enggak. Jadi berdasarkan hadis mengganti itulah kemudian orang yang haid juga yang tertinggal sholatnya karena misalkan karena bukan kesalahan pribadi ya, atau mungkin karena lalai lupa, maka hukumnya harus diganti. Insya Allah ada babnya Bu. Yang monggo. Saya kerja mulai jam 12, selesai sampai setengah 6 sore. Itu bagaimana? Jadi saya harus sholat duluan atau setelah pulang dari kerja sholat dari zuhur, asar, dan maghrib. Jadi maghribnya sholatnya. Jadi karena saya nggak bisa sholat dalam waktu tidak bisa kerja. sholat. Iya, dan waktu kerja itu nggak ada kesempatan untuk sholat karena itu cuma 4 jam. Jadi kalau memang ini bagi orang yang bekerja, kalau memang kondisinya tidak bisa pekerjaan itu ditinggalkan, maka bisa menjamak takdirkan atau menjamak takhirkan. Di waktu sholat zuhur, disolatlah. Misalkan sholat ini kayaknya asar tidak bisa, sholatlah zuhur dan asar. Atau nanti pada saat saya selesai jam sekian masih ada cukup waktu, kita bisa dijamak takhirkan. Tapi tidak bisa kosor ya. Yang kosor itu hanya karena jamak bisa. Masalah nabrak maghrib gimana itu? Oh, berarti kalau zuhur Artinya di zuhur, di zuhur, berarti pelaksanaannya di sholat zuhur. Ada pause? Jam berapa pause? nggak ada. Berarti Cuma 4 jam. Ji, hukumnya nggak? Apa itu berlaku untuk pekerjaan atau kalau mau belanja juga boleh ya Pak? Anjebot, berburu anjebot. Apa puji? Pertanyaan bagus. Kalau itu Jelas, jelas. Kalau kita mau belanja ke kota, ya mungkin kita bisa kalau apalagi habis ini Pak, untuk bisa sholat tepat waktu. Ji, Maksudnya ada pada waktunya yang tepat. ji. Maka kalau belanja memang akan menabrak waktu, lebih baik belanjanya di luar waktu sholat. Itu, ji. Itu konsekuensinya begitu. Ataupun belanja di waktu sholatnya panjang. Setelah sholat zuhur misalkan belanja, sholat dulu belanja. Waktu asar nanti tinggal pulang. Atau kalau misalkan tidak bisa juga mampir sebentar ke Al-Fadilah atau ke masjid sebentar. Atau kalau di Indonesia kan ada apa namanya? Musola. Ada musola gitu. Ada musola. Indonesia waktunya panjang. Ustaz, ini problemnya di sini aja. Oh, di sini aja. Waktu winter itu kan biasanya. Oh, waktu winter. Ya. Berarti pendek. berarti pagi keluarnya belanja. Gitu. Sudah buka jam 8 sudah.